Jika peristiwa bersejarah ini tidak terjadi di masa lalu, mungkin negara Korea Selatan tidak akan seperti yang kita kenal saat ini. Yap, 1961, Republik Korea dikudeta oleh pihak militer yang memicu terbentuknya Republik Ketiga yang dipimpin Presiden Jenderal Park Chung-hee. Dan pada masa inilah Badan Intel Korea atau KCIA didirikan. Tugas utamanya adalah untuk memastikan agar Presiden Park bisa menjabat seumur hidup. Dan Direktur KCIA adalah tangan kanan Presiden Park sendiri. Namun 8 tahun setelah itu terjadi pergolakan hingga seseorang berniat mengakhiri kekuasaan Park untuk selamanya. Inilah momen beberapa hari sebelum aksi penghilangan nyawa presiden itu terjadi. 40 hari sebelum kejadian di Washington, Amerika, seorang mantan kepala KCIA bernama Park Yong-gak menghadiri sidang di depan Komite Senat Amerika. Yong-gak bersaksi bahwa telah ada penodaan falsafah demokrasi di negaranya. Ia menuduh sang diktator Presiden Park Chung-hee sebagai dalang utamanya. Kemudian hal ini didengar oleh Direktur KCIA saat ini yang bernama Kim Peong dan langsung melaporkannya pada sang presiden. Masalahnya, Yong-gak telah menebar memoarnya pada pihak media bahkan FBI. Hal itu ia lakukan agar ia aman dari pihak intel pemerintah. Kepala agen rahasia yang bernama Kwak menyarankan agar Park Yong-gak segera dihabisi saja. Namun Kim Peong sendiri memilih cara yang lebih senyap agar tidak menarik perhatian internasional. Di depan Pak Presiden, ia berjanji akan mengambil alih memoar itu. OTW lah kemudian Kim Peong ke kota Washington. Seorang intel yang bertugas di kota itu menginformasikan bahwa pergerakan Yong-gak sudah disetting oleh seorang wanita yang berperan sebagai tukang lobi. Namanya adalah Deborah. Tanpa banyak buang waktu, Kim langsung nyatronin Yong-gak di penginapannya. Tidak terjadi ketegangan di antara mereka, yang ternyata keduanya merupakan CS lama. Mereka berakhir dengan duduk santai dan adu argumen sebentar. Kim meminta dokumen memoar milik Yong-gak yang akan ia tukar dengan sejumlah nominal dan bonus pengampunan. Yong-gak menolak karena ia tidak bertujuan bisnis, tapi untuk menguak kebenaran. Kim terus melakukan nego dibumbui ancaman tipis-tipis. Ia nggak mau tahu manuskrip itu harus diserahkan paling lambat esok hari. Setelah itu, Kim lanjut menemui Nyonya Deborah. Tukang lobi ini juga ia tawari setumpuk uang agar membujuk Yong-gak dan mau memberikan manuskrip itu. Esok harinya, Yong-gak ternyata beneran datang dengan membawa manuskrip yang diminta oleh Kim. Mereka pun lanjut ngobrol sambil jalan. Yong-gak mengungkap info dari CIA bahwa Presiden Park punya agen pribadi di luar KCIA. Informan CIA Amerika telah menemukan gelontoran dana ke sebuah rekening bank di Swiss yang telah dihandle agen pribadinya itu tanpa sepengetahuan KCIA. Yong-gak tidak mengetahui persis sosok agen pribadi tersebut. Yang jelas, dia sudah direkrut sejak Park Chung-hee dilantik sebagai presiden. Yong-gak yakin bahwa pihak CIA akan berusaha menggulingkannya. Namun Kim tidak khawatir. Ia yakin bahwa presidennya memang sudah ada niat lengser dari kursi jabatan. Esok hari, Kim sudah balik ke Seoul untuk menyodorkan manuskrip itu pada Bapak Presiden. Sekalian ia berusaha meredam amarah si presiden bahwa Yong-gak telah meminta maaf dan menyesali tindakannya. Esok paginya, kantor presiden sudah dihebohkan dengan ruwetnya kesibukan pegawai istana. Mereka lagi nyari alat penyadap yang menurut info dari Mr. Kwak, alat tersebut telah dipasang pihak CIA. Presiden Park otomatis ngamuk-ngamuk. Sungguh sebuah penghinaan, bagaimana bisa meja presiden sampai kecolongan alat penyadap. Ia pun meluapkan emosinya pada si kepala intel. Kwak lanjut ngompor-ngomporin agar Pak Presiden melakukan tindakan tegas pada pihak Amerika. Dikirimkanlah Mr. Kim ke Kedubes Amerika. Di sana ia marah-marah karena merasa telah dipermalukan. Kedubes Amerika ngaku nggak tahu apa-apa, tapi ia juga tak mau menyalahkan karena emang Presiden Park Chung-hee ini sudah kelewatan. Mr. Kim yang sebenarnya juga ingin ada pergantian pemimpin meminta pihak Amerika agar tidak menekan terlalu kencang. Namun bagi pihak Amerika, 18 tahun masa kekuasaan presiden merupakan waktu yang sudah terlalu lama untuk dibiarkan. Mr. Kim meyakinkan bahwa ia akan mengaturnya secara perlahan. Sepulang dari kantor kedubes Amerika, Kim melihat sebuah tank yang sudah nangkring di depan istana kepresidenan. Ia pun marah besar dan mengusir tank itu balik ke kandangnya. Apa maksud tank itu? Menurut kepala staf tentara yang bernama Mr. Cheong, tank itu adalah instruksi dari Mr. Kwak sebagai bagian dari penjagaan presiden.
Jeong sekalian menggibah bahwa belakangan Kwak memang kelihatan sekali cari muka depan Pak Presiden. Ya, memang Kwak lagi sibuk menjilat orang-orang atas. Saat ini, ia juga sedang kedapatan memberi hadiah pada Komandan Keamanan Jenderal Jun Do-hwan. Sekalian ia menghasut agar Jenderal Jun gak suka terhadap Kim. Datanglah kemudian Mr. Kim menyela pertemuan itu. Kim datang untuk mempermasalahkan perihal pengiriman tank di depan kantor Presiden. Karena hal itu justru akan memberi kesan negara sedang panik. Tapi Kwak membela diri karena memang tugasnya untuk menjaga maksimal keamanan Presiden. Kedua orang ini pun ribut hingga saling todong-menodong. Esok harinya tanggal 22 September, seorang pria berkacamata yang lebih mirip guru matematika dibanding seorang mata-mata menerima sebuah pesan bahwa seorang wartawan Amerika telah berada di kota Seoul. Mas-mas ini diberi tugas untuk melakukan pengintaian jika saja wartawan itu nekat melakukan wawancara. Malamnya, laporan hasil pengintaian itu diserahkan sekalian dengan manuskrip memoarnya Pak Yonggak. Esok harinya, semua berkas laporan itu sampai ke tangan Pak Presiden melalui Mr. Kwak, bahwa Pak Gubernur telah melakukan interview dengan si wartawan Amerika. Lalu datang juga Jenderal Jun Do-hwan yang ngasih kabar darurat. Koran Amerika telah memuat semua wawancara serta semua isi memoar dari Pak Yonggak. Mr. Kim akhirnya lagi-lagi jadi sasaran kemarahan karena ia dinilai nggak becus sebagai kepala intel untuk menahan kebocoran informasi tersebut. Ia pun jadi dijauhi oleh Pak Presiden. Bocornya semua info itu ke publik membuat Yonggak juga jadi panik nggak bisa diem. Ia kini sadar bahwa hidupnya berada dalam ancaman. Sementara ini, ia dan Nyonya Deborah yang juga was-was akan merancang sesuatu untuk bertahan hidup. Yonggak yakin bahwa Mr. Kim akan ada di pihaknya karena yang dia tahu Presiden Park selalu menjegal tangan kanannya sendiri. Sama seperti dirinya dahulu yang dipecat cuma gara-gara beli tanah di luar kota. Di lain sisi, Mr. Kim saat itu memang lagi pusing-pusingnya. Asistennya lalu memberi info bahwa ia telah mendeteksi keberadaan seorang profesor yang melakukan sejumlah penyadapan itu dan orangnya sendiri saat itu sedang berada di lantai bawah. Orang ini ternyata adalah seorang profesor yang pernah berkuliah serta menjadi dosen di Amerika. Dialah sosok di balik semua penyadapan itu, baik terhadap Yonggak di Amerika maupun di area gedung kantor kepresidenan kota Seoul. Profesor Lim bekerja untuk sebuah pihak yang ia sendiri pun bahkan belum mengetahuinya. Selama ini ia hanya tahu orang penghubungnya saja, yaitu James Ryu, orang dari KCIA. Lim saat itu sengaja melapor karena tugasnya saat ini adalah menyadap kantor intel negaranya sendiri. Ia merasa jobnya kali ini tidak masuk akal dan mengancam keamanan negara. Diketahui kemudian bahwa James Ryu ini adalah Dong Hun Yo, agen KCIA yang bertugas di Prancis. Mr. Kim kini jadi tahu bahwa ada anak buahnya yang bikin gerakan di luar komandonya. Ditelusuri lebih dalam, ternyata Dong Hun ini dulunya merupakan junior dari Kwak di Angkatan Udara. Kim pun langsung kirim agen lain untuk meluncur ke kota Paris. Agen kiriman ini langsung mengamati pergerakan Dong Hun yang pada saat itu sedang ada pembicaraan penting dengan kedubes Korea di negara Prancis. Balik ke Seoul, Kwak makin menyala manas-manasin presiden agar mereka menghilangkan Yonggak saja. Presiden yang terbawa hasutan Kwak bahwa Yonggak makin nempel pada pihak Amerika, Presiden Park pun memberi izin untuk melakukan eksekusi itu. Info baru yang berhasil didapat agen Han di kota Paris bahwa James Ryu telah meminta Pak Kedubes untuk mengundang Yonggak ke kota tersebut. Kedubes sendiri memang sudah melakukan kontak dan Yonggak dijadwalkan segera terbang ke Paris dan instruksi itu semua memang datang dari Mr. Kwak. 4 Oktober, Yonggak tiba di Paris menuhin undangan Pak Kedubes. Turun dari mobil, memang Pak Kedubes langsung yang menyambutnya. Kepada Yonggak, Kedubes menyampaikan pesan bahwa Presiden sudah menugaskan Perdana Menteri untuk menemuinya nanti. Lewat Perdana Menteri, Yonggak disuruh memohon ampunan dan ngembaliin uang yang ia bawa kabur. Yonggak kaget soal urusan duit, ia sama sekali nggak tahu menahu urusan itu. Lalu Yonggak sekalian menanyakan keberpihakan kepala intel, dan Pak Kedubes bilang bahwa Kim sudah diberhentikan atas desakan dari Kwak. Padahal itu merupakan hoax, karena nyatanya di Seoul, Mr. Kim masih menduduki jabatan Direktur KCIA. Kim sedang mikirin ucapan Yonggak tempo hari soal adanya aliran dana ke rekening Bank Swiss. Tak lama kemudian, tumben-tumbenan malam itu, ia kedatangan Pak Presiden ke kantornya.
Pak Presiden ngajakin minum lalu sedikit ngobrol urusan masa depan. Ia bertanya kapan waktu yang tepat untuk lengser sekalian nyalonin Kim sebagai penggantinya. Soal Yonggak, ia menyatakan kebingungannya. Seolah ngadu domba, ia kemudian memasrahkan pada Kim untuk melakukan tindakan pada orang tersebut. Di Prancis, agen Han langsung bergabung dengan 3 orang hitman yang ia sewa. Ia pun melapor bahwa Deborah saat itu juga sedang OTW menuju Prancis. Mrs. Deborah ini dikelabui dengan agenda untuk menggulingkan Presiden Park. Itulah sebabnya ia mau terbang jauh-jauh dari Washington. Barulah di dalam mobil ia diberitahu misi KCIA yang sebenarnya. Deborah diminta untuk membujuk Yonggak agar masuk perangkap mereka. Malam hari di Paris adalah siang hari di kota Seoul. Presiden Park ditemani para ajudan menghadiri sebuah pertunjukan tari anak-anak di sebuah teater. Dia duduk didampingi ketiga orang terdekatnya itu. Sementara di Paris terjadi persaingan antara anak buah Kwak versus orang-orang kiriman kepala Intel. Kedua pihak berlomba untuk dulu-duluan menangkap ikan besar. Dalam hal ini adalah Park Yonggak. Yonggak sendiri saat itu sedang dibawa ke sebuah kasino dengan dalih hotel kasino itu adalah penginapan yang sudah di-booking Perdana Menteri. Sambil menunggu Perdana Menteri datang, mereka isi dengan main kartu. Sementara sang eksekutor sudah menunggu di kamar yang dipesan. Selang beberapa waktu, Pak Kedubes melipir keluar untuk memeriksa jika saja Perdana Menteri sudah check-in. Kekosongan itu lalu diisi Deborah yang langsung duduk di dekat Yonggak yang lagi main. Deborah bilang bahwa ia datang dengan orang CIA dan Yonggak diperintah Mr. Kim agar mengadakan briefing dengan orang tersebut. Mendengar bahwa Kim masih menjabat, ia pun jadi ngerasa dikibulin oleh Pak Kedubes. Oleh karena itu, ia ikut saja saat Deborah mengajaknya untuk keluar. Saat Kedubes balik, ia sudah tidak melihat Yonggak berada di meja permainan. Di Seoul, Kwak pun jadi murka saat mendengar bahwa Yonggak lepas dari pantauan mereka. Yonggak yang saat itu sudah masuk mobil timnya Kim, kemudian 2 orang suruhan menyusul masuk dan membiusnya. Orang-orang Kim itu berhasil membawa lari Pak Yonggak. Yonggak dibawa jauh keluar dari kota Paris. Dini hari mereka sampai di kawasan pesisir. Yonggak yang baru siuman memanfaatkan situasi tersebut saat para penjaga masih dalam kondisi ngantuk. Ia melakukan perlawanan dan berhasil membuat mobil itu oleng menghantam pohon. Dengan sisa-sisa skill bertarung yang dimiliki, mantan kepala Intel itu pun berhasil membereskan para penjaga yang menculiknya. Yonggak tergopoh-gopoh melarikan diri sambil terus dikejar. Masuk ke dalam hutan, akhirnya ia berhasil keluar dari zona pengejaran. Singkat waktu, Yonggak tiba di sebuah desa yang sepi. Yonggak terus melangkah berharap bertemu penduduk desa yang mau memberikan bantuan. Kemudian datang sebuah mobil yang dikemudikan oleh orang yang tidak diharapkan. Jauh-jauh dia berlari, ujungnya hanya untuk bertemu agen Han, orang yang akan membersihkannya. Yonggak pun pasrah dan membiarkan agen itu melakukan tugasnya. Yonggak diangkut dan dipastikan lenyap di sebuah penggilingan pakan ternak. Mr. Kim pun lega ketika mendengar misinya sukses. Kini ia berharap mendapatkan posisi kembali sebagai orang nomor 2 di samping presiden. Tapi saat Kim melaporkan itu pada Presiden Park, ia mendapat respon yang biasa saja. Pak Presiden lebih mencemaskan uang yang dibawa lari oleh Yonggak. Ia pun menyuruh Kim mencari uang itu sampai dapat dan segera mengembalikannya. Mr. Kim tentu jadi kaget karena urusan uang itu sama sekali tak ada dalam agenda sebelumnya. Ketika melihat Kwak kembali ngasih bisikan kepada presiden, Kim jadi teringat ucapan Yonggak tempo hari. Kim sadar bahwa dirinya tak lebih hanya dijadikan alat saja bagi kepentingan pribadi presidennya ini. Kwak mengambil banyak keuntungan, sementara dirinya tak lebih dari seorang pecundang saja. Ia kemudian kembali ke Kedubes untuk konsultasi. Di sana ia malah mendapat kecaman berhubungan dengan insiden yang terjadi di kota Paris. Meskipun mengelak, tapi Pak Kedubes Amerika ini nggak percaya apabila KCIA nggak ada hubungannya dengan kekacauan itu. Pak Kedubes memberi syarat jika Kim masih ingin mendapat support dari mereka, ia harus masuk langkah selanjutnya, yaitu misi penggulingan Presiden Park Chung-hee. Balik dari Kedubes, Kim mendapat info bahwa Pak Presiden akan menggelar makan malam di rumah persembunyiannya. Orang yang diajak ternyata hanya Kwak, sementara Kim sama sekali tak diundang. Malamnya, dengan menyusup ala shinobi, Kim masuk secara senyap menuju rumah rahasia Pak Presiden. Presiden bersama Kwak saat itu sedang membahas penanganan demo yang terjadi di kota Busan.
Kim tidak diikutkan karena tidak sepemikiran dengan cara yang akan diambil untuk menghentikan demo itu, di mana atas saran dari Kwak, Presiden akan menggunakan cara represif jalur militer untuk mengusir para pendemo. Di ruangan yang berbeda, Mr. Kim terus mengintai dengan peralatannya. Di situ juga Kim mendengar desakan dari Kwak yang terus mengintervensi Presiden agar segera memecat dirinya. Seorang informan kemudian masuk membisikkan info pada Kwak bahwa kericuhan semakin menjadi di kota Busan. Kwak kemudian keluar meninggalkan Presiden Park seorang diri. Selang beberapa waktu, Pak Presiden menerima telepon dari Kwak yang mengabarkan bahwa pihak Amerika sedang berusaha menggulingkannya. Kunjungan Kim ke kantor kedubes kemarin sudah sampai ke telinga Mr. Park. Presiden Park pun semakin nggak percaya dengan Kim. Apalagi dari kejadian kemarin, Kim ternyata tega mengkhianati kawan lamanya sendiri. Tentu Kim jadi ngerasa nyesek. Misinya yang sukses malah dinilai negatif oleh sang presiden. Tambah nyelekitnya lagi, Kim juga mendengar kalimat terakhir dari presiden yang mana ia memberi izin pada Kwak untuk melakukan tindakan apapun. Kim menduga bahwa itu merupakan perintah agar Kwak segera melenyapkan dirinya. Rekaman percakapan itu terus ia dengarkan dan analisa sampai Kim balik ke kantornya. Baru duduk sebentar, datang seorang asisten yang mengajaknya untuk memantau kota Busan. Kondisi kota itu sudah sedemikian kacau dilanda huru-hara para demonstran. Esoknya, para staf kepresidenan langsung mengadakan rapat darurat. Di sini Kim kembali menegaskan bahwa militerisme tak akan mengubah keadaan. Lagi-lagi Kwak jadi penyanggah. Dengan bawa-bawa isu komunis di balik kerusuhan, Kwak menyarankan agar Korea mengambil tindakan seperti Kamboja, menyikat bersih 2-3 juta penduduk untuk alasan stabilitas nasional. Presiden ini memang dari awal setuju dengan Kwak, ditambah hal itu juga didukung oleh Jenderal Chun Do-hwan. Meeting pun dianggap selesai, mereka pun lanjut ke agenda selanjutnya menuju kota Sabhyo. Dan kali ini, Kim kembali dikacangin Pak Presiden. Ia ditinggal sendirian di parkiran heli. Daripada gabut, Kim pun balik menuju kantornya sendiri. Dan siangnya, Kim dapat telepon dari Presiden Park yang menyuruhnya menyerahkan beberapa orang komunis untuk sekalian dilibas dengan tank di kota Busan. Selain itu, Kim juga disuruh hadir di jamuan makan nanti malam. Saat itu pula, Kim langsung mengontak Mr. Jeong, sang kepala staf tentara. 26 Oktober, Kim sudah standby duluan di lokasi rumah rahasia Mr. Park. 4 orang hadir di jamuan itu, yaitu Presiden Park, Kim, Kwak, dan ditambah Menteri Sekretaris Negara. Ketika Mr. Jeong datang, Kim tidak langsung mengajaknya masuk, namun mengalihkannya untuk makan di sebuah resto di dekat TKP. Lanjut, Kim mengambil pistol cadangan yang disimpan di berangkas Pak Presiden. Ia pun keluar dan memberi perintah kedua asistennya untuk mempersiapkan diri. Ia akan mengakhiri Presiden Park Chung-hee. Mr. Jeong yang berada di posisi Kim dipersiapkan agar digiring ke markas intel setelahnya, agar ia yang mengambil alih pemerintahan sementara. Mr. Kim kembali ke ruangan makan, sementara para asistennya mendekati para penjaga. Di momen ini, Kim sempat mengajak Mr. Park bicara soal masa lalu ketika mereka sama-sama berjuang melakukan revolusi. Kim mengingatkan bahwa jangan sampai revolusi memicu sebuah revolusi baru. Namun Presiden Park sudah gelap segalanya, apalagi di sampingnya sudah ada Kwak si penjilat. Karena terus ngerecokin, akhirnya Kwak duluan yang diserang Kim. Barulah setelah itu, atas nama demokrasi Korea Selatan, peluru itu dilesatkan ke arah Mr. Park, diikuti para agen di luar yang meratakan para penjaga. Kim bahkan sempat menukarkan Glock yang ia pegang karena macet. Kemudian ia balik dan mengakhiri Kwak si Doberman dan memastikan Presiden Park benar-benar koit. Kim keluar dan menyuruh para asisten untuk mengurus sisa-sisa kekacauan di dalam. Sementara ia lanjut menjemput Mr. Jeong dan berangkat ke markas KCIA. Namun di dalam mobil, ia baru sadar kalau ia meninggalkan barangnya di TKP, yaitu sepatu yang ia lepas sebelum masuk ke lesehan. Sadar bahwa ia pasti tidak akan lepas dari investigasi pihak tentara, maka sekalian saja Mr. Kim memutuskan untuk menyerahkan diri pada Mr. Jeong dan ia pun dibawa ke Mabes Tentara. Di sana ia diadili di pengadilan militer dan dieksekusi. Setelah kejadian itu, kursi kepresidenan jadi sasaran empuk diktator lain, yaitu tiada lain tiada bukan Jenderal Chun Do-hwan. Oke bro dan sis, sekian cerita kali ini. Kami dari tim Big Jok undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.